Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata oleh calon guru bergerak Ibu Sumartin Goa SPD. Melawat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang bergerak seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk Ibu Sumartin Goa, maka saya persilahkan dengan hormat. Dalam dirinya. Jadi disiplin positif ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita langsung terapkan, jadi simsalabim, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi selalu setiap masuk kelas, Bapak Ibu, setiap masuk kelas sebelum mengajar usahakan buat kesepakatan kelas. Apa itu disiplin, apa itu hukuman? Nah, perbedaan hukuman dan disiplin di sini tujuannya dan fokusnya berbeda. Hukuman lebih fokus pada pelanggaran, sedangkan disiplin berfokus membantu siswa untuk belajar dan berkembang. Nah, kenapa siswa itu takut kepada guru? Karena itu tadi. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita posisinya dulu sebagai hukum, bukan sebagai manajer. Makanya siswa itu takut. Karena dia akan berpikir, saya mau dihukum. Maka ketika Bapak Ibu guru suruh menghadap, dia belum menghadap, dia sudah takut. Kenapa? Ini, saya mau dihukum. Saya pengalaman sendiri. Ketika siswa itu melakukan pelanggaran atau dosa pelanggaran, ada guru yang masuk ke kelas. Kemudian karena kita kelasnya bersih barangkali di sana, tiap hari anak-anak itu sampai tiduran biasa. Jadi ketika ada guru yang tidak masuk, mereka tiduran. Datang gurunya yang mau ajar, dan tidur. Disuruh bangun tidak mau. Jadi ketika gurunya bilang, oke, kau tidak mau, saya telepon ibu semua. Apa dia bilang? Jangan ibu. Kenapa sudah termindset di otaknya ketika dia akan berhadapan dengan saya, habis makau. Kenapa? Karena posisi kita sebagai penghukum. Nah, bagaimana caranya merubah mindset itu? Ketika ada siswa kita yang bermasalah, selesaikan dengan
ngomong sendiri. Jadi di situ dia akan merasa disayangi, akan merasa dilindungi, akan merasa diperhatikan. Di sekolah yang ramah anak, anak itu merasa disayang, merasa diperhatikan. Makanya itu anak biasanya kalau dia buat masalah di sekolah itu cecipin, saya cari perhatian. Karena biasa mereka di rumah kalau tidak dapatkan. Karena orang tua fokus nyari duit seperti saya. Saya pagi 6:30 itu sudah ke sekolah. Bapaknya juga siap-siap. Pulang kami sudah capek. Si anak mau cerita, tunggu dulu mama capek. Si anak saya datang. Mau cerita ini. Tunggu dulu, mama masih kerja. Tapi belum jawab. Tidak jadi itu yang diceritakan. Ditanya apa saja yang kamu mau cerita. Tidak jadi. Itu yang saya alami. Tidak jadi. Coba dan cerita. Tidak jadi sudah lewat. Memang kalau saya dulu orang intip saja kalau hari jaga pun bunyi baik-baik. Bunyi, saya pernah itu didolar dari siswa di sekolah. Ini kan sekali kecil kan pas waktu piring rasa nengok. Anak adik kita. Kenapa mereka kan punya masalah yang berbeda-beda di rumahnya? Nah, di sini kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif ini supaya anak kita berubah dan mempunyai kita. Saya dengan aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu. Contoh rambut. Saya beri protes sama siswa. Apa kamu bukan itu rambut sama jadi adik-adik? Bukannya kau ya? Siapa yang harus tampil? Saya ambil gunting, saya cukur rambutnya. Sebenarnya bukan rambut saya diambil itu dia fitnah. Karena itu melanggar hak asasi manusia.
bersama dengan guru untuk mencapai dengan belajar yang positif dan kondusif. Meningkatkan motivasi belajar itu manfaatnya membangun karakter yang positif, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, menciptakan belajar dengan yang nyaman, meningkatkan prestasi belajar. Ini kira-kira kelas-kelas peraturan-peraturan yang kita buat mengerucut. Manfaatnya ini tadi kita sudah sebutkan. Nah, dalam pembentukan kegiatan kelas ini, kita pastikan dia jelas, ringkas, mudah, dan dipahami. Kemudian bahasa yang kita gunakan positif, fokus pada apa yang disampaikan. Kemudian lagi dalam pembentukan ini kita melibatkan siswa, bukan kita guru yang menentukan. Kemarin saya sudah praktekkan sama ibu Ibu Elsa di kelas 2 PPL. Jadi kita hanya mengatakan saja mereka yang membuat kegiatan kelas itu, bukan kita guru yang membuatnya. Kenapa? Karena mereka yang menjalankan. Siswanya itu yang mau menjalankan keyakinannya. Supaya kenapa? Ya, supaya di kelas dia merasa aman, dia merasa nyaman, dia merasa merdeka. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuat keyakinannya. Kan kita guru yang membuatnya. Kita hanya mengontrol saja. Nah, ini. Jadi mungkin kami rajin beribadah. Kalau kita rumuskan dalam peraturan, itu siswa harus sholat duhur. Nah, di sini dalam kegiatan kelas itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kami rajin beribadah. Dan itu akan tampak seperti siswa yang rajin beribadah tanpa kita teriak-teriak. Kenapa? Dalam diri kita sudah yakin bahwa saya ini orang rajin sholat. Sudah diyakinkan dalam dirinya, saya rajin sholat. Dia tidak teriak-teriak. Dia sudah tahu itu, dia sudah yakin. Kemudian yang kedua, kami datang kelas tepat waktu. Kalau peraturan maka bunyinya tidak boleh terlambat. Nah, itu aturan, tidak boleh. Dalam kegiatan kelas kita rubah. Benar. Kami datang ke kelas tepat waktu. Kalau ini sudah kita tanamkan ke siswa, tidak ada lagi dia, tidak ada dialog. Tidak ada yang mudah berteriak-teriak kita kejar siswa. Masuk kok, sebenarnya itu. Tak perlu. Karena kenapa dia sudah tanamkan dalam dirinya kegiatan kelas? Bahwa saya ini datang tepat waktu. Kami mendengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara. Nah, ini kegiatan kelas ini akan ada nilai kebajikan di dalamnya. Akan ada nilai kebajikan. Contohnya, kami rajin beribadah, nilai kebajikan apa yang muncul Bapak Ibu? Ketika kami rajin beribadah, nilai kebajikan apa yang kita harapkan pada siswa kita ketika kita menanamkan kegiatan kelas kami rajin beribadah? Kalau kita Pancasila, yang pertama, ya kan? Ini tujuan kita sudah mencapai yang pertama, sesuai dengan Pancasila. Berketuhanan ya, Maha Esa. Kami datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang muncul di sini? Nilai kebajikan apa kira-kira yang muncul di sini? Kami datang kelas tepat waktu untuk siap belajar. Pada pelajaran Pancasila nilai kebajikan apa yang muncul? Disiplin. Kemudian kami mendengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara. Nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Bagaimana? Kamu pelajaran Pancasila? Menghargai. Jadi kalau orang berbicara, orang Jawa bilang jangan nyolot. Ya? Jangan nyolot. Dengarkan dulu. Kalau bicara, angkat tangan, minta izin, permisi, nanti dipersilakan berbicara.
Ya, cara apa ya? Nah, nilai kebajikan yang muncul saling menghormati. Kemudian kami mengangkat tangan sebelum berbicara. Nilai kebajikan apa yang muncul di sini? Pada prinsip Pancasila. Kami mengangkat tangan sebelum berbicara, artinya dia permisi, berarti dia berakhlak mulia, sopan santun. Masuk lagi. Kemudian kami menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Nilai kebajikan apa yang muncul? Tergotong royong, Apa? kerjasama, Disiplin. Ya kan? Kenapa? Menjaga kelas tetap rapi. Ambil sampah, buang. Iya. Lisa. Saya nanti di sekolah kita akan tanamkan gerakan Lisa. Lihat sampah, ambil. Jadi SMK Lisa, SMKN 1 Bungku Selatan Lisa. Lihat sampah, ambil. Iya. Saya jangan lagi Lisa cewek. Wah. Lisa, lihat sampah, ambil. Kalau di buku kita sarap halau. Ya? Kalau di buku kita sarap halau. Kalau kita lihat sampah, ambil. Lisa. Kami saling membantu dan mendukung. Nilai kebajikan apa yang muncul di sini? Tolong menolong. Iya. Nah, inilah dari kegiatan kelas ini akan muncul nilai-nilai kebajikan di situ. Kalau ini sudah ditanamkan kepada siswa kita, insya Allah gurunya tidak repot menanamkan disiplin. Kenapa? Itu dari dalam dirinya. Jadi seperti saya bilang tadi, kita dulu gurunya. Ya, kita dulu gurunya. Anak amalunya kita mengajak siswa kita untuk saling menghargai. Tapi di dalamnya kita sebagai guru tidak saling menghargai. Bagaimana itu? Kita menanamkan kehidupan kelas pada siswa kita, saling tolong menolong. Gimana kita tidak begitu? Sementara kita guru dituntut untuk menularkan. Ibaratnya penyakit. Satu orang kena flu, semua kena flu. Apa lagi maksudnya ya? Satu orang batuk semua. Jadi satu orang yang kena masalah, ibaratnya kita satu badan sakit semua. Di sini kita harus tularkan kepada siswa kita. Jadi kita juga guru-guru harus punya keyakinan pada siswa kita juga. Karena sini skop saya menyampaikan dulu ke guru-guru, nanti bapak dan ibu guru menyampaikan ke kelas, karena bapak dan ibu guru yang langsung terlibat ke kelas. Nah, dari kegiatan kelas ini untuk menciptakan kondisi bagaimana peserta didik memperbaiki kesalahan mereka, ini menurut Posen ada segitiga institusi yang kita sampaikan tadi, bisa sampaikan bahwa segitiga institusi itu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keinginan. Kemarin kami sudah mencoba melakukan itu, menyelesaikan masalah. Ada siswa yang mencoret-coret tembok, ya, ada siswa yang nyontek waktu ujian,
yang pertama kita bisa menstabilkan identitas. Apa yang kita ucapkan itu kata-katanya ya berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah seperti kamu jadi siswa. Iya. Ini kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas. Establish the identity. Kemudian lagi setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk di validasi tindakan yang salah. Artinya kita memastikan yang dilakukan itu salah. Kita validasi, kita tanya kevalidannya. Kamu kemarin mencoret-coret tembok? Iya Bu, betul. Kenapa dilakukan itu? Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Dan apa jawabannya siswa? Saya kesal, saya jengkel. Jadi kalau kekesalannya, ya tidak tahu mau carikan kemana, maka temboklah yang jadi sasaran. Nah, ini juga mencari-cari tembok, dia masuk juga di kategori seni. Caranya salah. Kalau di kota-kota besar ini, gang-gang itu ada satu yang disediakan tempat untuk mencoret-coret. Saya lorong-lorong itu. Kalau di kota besar, karena yang pernah menganggap mencoret itu salah satu tempat menyalurkan bakat. Yang penting positif. Tapi yang kalau kemarin masalahnya bukan karena dia menyalurkan bakat, karena dia jengkel. Jadi dia mengeluarkan kekesalannya itu dengan mencoret-coret tembok. Nah, validasi tindakan yang salah itu kembali bertanya, apa alasan kamu? Kamu tidak bisa. Nah, setelah kita tahu bahwa memang dia betul-betul yang melakukan itu dan dia sadari bahwa dia melakukan itu punya alasan, maka masuklah kita ke keyakinan. Kita tanya dia, kenapa kamu coret-coret tembok? Menurut kamu coret-coret tembok itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Karena di awal kan kita sudah tanamkan nilai positif keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas dan kerapian kelas. Maka tentunya akan menjawab, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya buat, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Nah, disinilah peran kita sebagai guru. Kita arahkan dia. Jadi, kira-kira menurut kamu, kalau lagi kesal, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia cari solusinya. Jangan kita yang menawarkan. Biarkan dia yang cari. Kalau kita yang tawarkan solusinya, nanti dalam waktu menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? Orang dia akan menjawab, saya curhat sama teman aku Bu. Atau dia akan bilang, bisa saya curhat sama ibu? Dengan senang hati. Memang dia dengan senang hati saya. Tadi malam saya chat sama siswa di sini. Dia alumni tahun 2023. Saya tanya siapa namanya? Apa sekali dia jawab? Saya sampai jam berapa tadi malam? Karena saya habis pindah ibu tadi malam. Agak enak kan? Saya mulai baca. Dia bilang, terima kasih ibu. Aku bisa kepala sedikit juga sih. Dia bilang, terima kasih bu, ibu cepat sekali merespon siswanya. Cepat sekali kata saya merespon dia. Dia mendengarkan ijazah. Jadi saya tanya, kamu lulusan tahun berapa? 2023. Ini ibu sama kerja. Menurut kamu kalau kamu mau kerja, bagus tidak? Ibu harusnya sudah kerja. Ya harusnya sudah kerja. Ya sedikit. Dia masuk. Alhamdulillah ibu, barusan kali ini kami siswa itu, padahal saya tidak diajar sama ibu, saya tidak kenal ibu. Saya hanya tahu ibu itu kepala sekolah sekarang. Cepat sekali responnya. Ya, harus seperti itu. Dan kita pelayan masyarakat. Siswa itu adalah
Jadi kita jangan merasa diperintah sama siswa, oh maunya yang mau diikuti. Memang kita harus tanya apa maunya dia. Nanti Bapak Ibu akan belajar tentang pelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Inggris different, berbeda. Differentiate, membedakan. Jadi bagaimana cara implementasi budaya positif yang akan Bapak Ibu guru sekalian akan lakukan. Kemarin di kelas saya sudah mencoba berbagi dengan teman-teman dan Ibu Elsa bagaimana membuat keyakinan kelas atau menerapkan budaya positif di kelas bersama siswa. Kita biarkan siswa itu membuat atau menyusun keyakinannya, libatkan mereka. Jadi kalau mereka sendiri yang buat aturannya, insya Allah dia akan melakukan karena dia tidak merasa terikat. Kenapa? Karena dia yang bikin. Nah, kalau dia yang bikin, ketika dia melanggar, itu akan merasa malu dalam dirinya sendiri. Apalagi kalau dia melanggar, kemudian kita selesaikan dengan restitusi, itu akan tertanam dalam dirinya. Jadi saya harapkan dengan setelah selesai ini penerapan budaya positif, tidak ada lagi guru yang sebagai tadi posisi kontrol, menghukum, sebagai teman, merasa bersalah, memantau, usahakanlah kita sebagai manajer. Insya Allah kita akan kembali menciptakan sekolah yang ramah anak kalau kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah. Ya, makanya itu yang saya mau sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pakai mic. Saya akhiri, saya kembali ke moderator. Demikian diseminasi aksi nyata yang sudah ditampilkan oleh calon guru pusat. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru, apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai diseminasi aksi nyata yang sudah ditampilkan, kepadanya dipersilakan untuk menanggapinya. Ismail. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau mengutip satu slide. Bisa mungkin di slide-nya Ki Hajar Dewantara tadi, kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Dari menurut Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Jadi kalau saya bandingkan Ibu, kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi selama ini, siswa itu ada beberapa macam karakter. Jadi ada siswa yang diberi teguran hari ini, besok dia lupa. Ada juga siswa diberi teguran hari ini, 1 minggu baru dia lupa. Dan ada juga siswa kalau kita tegur hari ini mungkin sampai dia lulus dia tidak lupa. Jadi saya kira itu Bu, kalau kita mau aplikasikan yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara ini, hanya kita harus kerja keras. Saya kira itu saja Bu dari saya. Bagaimana menyelesaikan siswa yang seperti 3 karakter tadi. Kira demikian. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Iswadi. Ya memang betul. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini guru akan berhadapan dengan berbagai macam karakter
disampaikan ini hati ingat terus. Ya memang Iwan, teman-teman semuanya katakan guru pelan-pelan kita terapkan. Ya, pelan-pelan kita sabar. Inilah kita guru. Sabar, sabar, sabar. Kalau sudah emosi, urut dada. Urut dada. Tarik nafas. Kalau ada siswa yang melanggar, boleh tahu, jangan langsung emosi. Ya, jadi kemarin kita menegur dengan bahasa kasar. Ya, pelan-pelan. Jadi usahakan lagi tidak ada kontak fisik dengan siswa dengan kekerasan, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Usahakan. Jadi saya alhamdulillah sejak masuk pengisian SI Grup Penggerak ini memang beda sekali. Ibu itu kan lihat saya beda sekali. Berbeda baik itu dengan sesama guru, baik itu sesama siswa. Memang berbeda sekali. Katanya langsung berubah 360 derajat. Maka karena sudah ada keyakinan dalam diri saya adalah pendidik, saya bukan penghukum. Saya mendidik, mengarahkan siswa untuk menjadi yang lebih baik. Maka untuk mengarahkan yang lebih baik, saya dulu yang harus baik. Barangkali begitu. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, ini masalah kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kesepakatan kelas itu dibikin setiap kali kita masuk materi atau hanya satu kali sampai kita semester? Bagaimana itu? Terima kasih. Kesepakatan kelas berarti itu kalau kita kan beda dengan SD ya. Kalau SD kan itu guru-guru itu gurunya itu saja. Ya kan? Kalau SD guru kelas 1, guru kelas 1 terus. Ya terus. Kalau kelas 2, ya terus. Ya. Nah, kalau kita SMA kan beda-beda. Bisa saja Ibu Emi sama Ibu Magfira masuk kelas menerapkan metode yang berbeda. Ibu Magfira membawakan metode ceramah, Ibu Eni membawakan metode diskusi. Otomatis kesepakatan kelas berubah. Contoh tadi, mengangkat tangan jika ingin berbicara, memberikan pendapat jika dipersilahkan. Nah, itu bisa saja berubah. Bisa saja. Mungkin yang ini hari lain, ketika masuk lagi Ibu Eni lihat lagi, oh kemarin tidak ada kesepakatan kelas menggunakan HP ketika disuruh. Nah, pas mau ujian jelas Ibu Eni lain lagi. Iya, jadi dikondisikan. Iya, dikondisikan. Lihat apa yang Ibu butuhkan, apa yang bukan kita bro. Apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di sini kita sangat berpihak kepada siswa. Ingat Bapak Ibu, mengajarnya, mendidiknya, berpihak kepada siswa. Jadi semua apa yang kita lakukan untuk siswa, kebaikan siswa. Jadi kesedihan kita di rumah, kesakitan kita di rumah, salah kita di rumah, begitu masuk di pintu gerbang, buang jauh-jauh. Ya, itu biasanya terbawa biasa. Tahu itu? Yang tadinya mungkin kemarin dia tidak marah-marah, tiba-tiba suka asal. Oh sudah, kan dikasih catat tadi malam dia ini. Jadi pertanyaan Ibu ini kesepakatan kelas itu bisa berubah.
toh? Ya, karena kita berbeda-berbeda. Ini hari bahasa Indonesia gurunya lain, besok biologi, besok bahasa Inggris. Kebutuhannya siswa di bahasa Inggris dengan kebutuhan siswa di biologi beda. Masuklah. Otomatis ada lagi kesepakatan di laboratorium. Contoh, mengembalikan alat pada tempatnya. Bagaimana guru biologi? Menggunakan pengaman atau baju praktek. Iya. Nah, mungkin saya bahasa Inggris, saya masuk bikin kesepakatan kelas menggunakan baju praktek. Itu cocok, ya? Ya. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat berdasarkan kebutuhan siswa ketika akan belajar pembelajarannya. Bisa saja berubah-ubah. Kayak kelas itu kan kelasnya. Bisa saja keyakinan kelas di 10 MKPI dengan keyakinan kelas di 10 agribisnis berbeda. Kenapa? Kebutuhannya mereka berbeda. Jurusannya sudah sendiri berbeda, pasti kebutuhannya beda. Minat dan bakatnya mereka berbeda, pasti keinginannya juga beda. Mungkin di NKPI kelasnya ini gambar-gambar ikan, kapal. Kalau agribisnis itu tidak kapal. Ya, mereka lagi di agribisnis itu ikan, ya gambar kolam, ya bibit ikan mereka di. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Setiap materinya dilihat, oh materi saya ini siswa ini butuhnya ini, maka tawarkanlah kesepakatan itu disampaikan. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ini. Nah, otomatis ketika dia tahu tujuan pembelajarannya apa, maka siswa itu akan, oh saya butuh ini, ini kebutuhan saya, ini kebutuhan saya. Maka dia akan buat kesepakatan kelas berdasarkan maunya dia. Ada lagi? Saya kembalikan ke Ibu ini. Bagaimana Ibu ini? Sudah bisa diterima? Siap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masih ada pertanyaan? Untuk Bapak Saskawan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Bu, saya pernah dapat siswa ini pengalaman saya pribadi tentang mungkin topik saya di sini karakter siswa. Nah, karakter siswa ini terkadang mungkin dari guru-guru yang lain juga pernah dengar tuh. Kalau ketika kita menyuruh siswa bilang, saya takut sama guru ini, Bu, saya takut sama guru ini, saya mau tidak berani menghadap. Gitu. Ada saya dapat beberapa. Ketika saya suruh, masalah dengan ini apa? Bu, Pak, saya ada masalah begini. Tinggal menghadap, jangan takut. Hanya Pak, saya tidak berani. Saya takut terhadap guru ini. Makanya mungkin dari pertanyaan saya ini, mungkin bagaimana cara kita merubah karakter siswa itu menjadi karakternya bisa ya berani, kemudian bisa berbicara baik terhadap guru juga, dan kemudian guru juga bisa merespon itu adalah tanggung jawab dia karena dia ada berasa bersalah gitu. Terkadang juga ada beberapa juga guru ketika dia salah, jelas kita bilang dia salah tanpa maksudnya kita menghargai gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru itu mengatasi masalahnya? Terima kasih pertanyaannya Pak Oman Sakiawan. Jadi di sini bagaimana mengingatkan rasa takut siswa kepada guru. Nah ini tadi, siswa
posisinya sebagai penghukum. Jadi bedakan disiplin dengan hukuman di sini. Jadi kita guru harus membedakan disiplin dengan hukuman. Pertanyaan selanjutnya kita kembalikan kepada Pak Ivan. Adanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang apa saja program ramah anak yang bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan diseminasi aksi nyata oleh calon guru penggerak Ibu Sumartiwa. Untuk itu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa menerapkannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi